yang membawa kami ke dalam rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik, mengembalikan kami ke dalam keserupaan Tuhan yang sempurna, dan mengubah yang tadi kami dalam budak dosa, kami bisa hidup di dalam anugerah keselamatan yang kekal itu. Semua anugerah, semua ada kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami benar-benar siap memasuki masa-masa terakhir, dekade penentuan untuk kedatangan yang kedua kali. Kami cuma punya dua pilihan: kami binasa atau kami tetap hidup kekal bersama-sama denganmu. Tetapi kami percaya oleh anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, kami boleh masuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Untuk kami dekat, untuk kami mengerti, untuk kami semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan ketika waktu itu tiba, ketika sangkakala dibunyikan, waktu peperangan itu terjadi, waktu aniaya besar itu terjadi, kami dimampukan untuk melewatinya, untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada kemenangan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, kita memasuki sebuah bulan yang baru. Kita tahu kemarin kita merayakan yang namanya tahun baru Yahudi. Penanggalan Yahudi yang saya sampaikan kemarin 5785 itu punya arti yang seperti Pak Arifin katakan tadi. Itu artinya sangat luar biasa. Nah, kita akan flashback sedikit. Nah, kenapa kita sudah mengarahkan mata kita kepada Timur Tengah? Karena segala sesuatunya akhir zaman itu akan sangat terlihat ketika Israel mengalami yang namanya satu peperangan yang luar biasa. Ya, berdirinya Bait Suci belum, dan Israel belum. Dan juga nanti akan ada pengkhianatan, akan perjanjian kudus atas Israel itu sendiri. Wah, mengerikan. Tetapi saya percaya Tuhan sangat mengasihi umat Israel, termasuk kita, Israel rohani, Israel yang dicangkokkan pada batang tubuh yang kekal, yang benar itu, yang mulia itu. Nah, dunia sudah menuju pada akhir zaman. Kita melihat tanda-tanda perang semakin meningkat, khususnya pada mata kita ke Israel. Ada gempa bumi, klik, ya. Ada krisis ekonomi, krisis kemanusiaan. Nah, kita juga mendengarkan adanya prediksi tentang megatrust. Itu kalau terjadi, wah, mengerikan sekali ya megatrust itu. Nah, salah satu yang disebut yang mungkin lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Ini bukan menakuti, tetapi kita harus waspada bahwa segala sesuatunya itu sudah di depan mata. Bahkan peperangan yang terjadi di akhir-akhir ini di Timur Tengah pun bukan peperangan yang biasa. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kesudahannya akan semakin dekat. Katakan amin. Nah, umat Tuhan harus mengerti, umat Tuhan nggak boleh lagi hidup di dalam kenyamanan. Menjadi orang Kristen ya cukup menjadi orang Kristen, tetapi kita harus lebih mengerti apa itu kekristenan. Karena kekristenan ini bukan soal agama, soal keyakinan, tetapi adalah bagaimana hidup kita benar-benar berkenan pada Yesus. Katakan amin. Ya. Nah, kita lihat krisis terjadi. Percaya saudara, krisis terjadi, berasa nggak? Dalam berapa bulan ini terjadi penurunan daya beli. Dalam berapa tahun ini terjadi inflasi, ya, kenaikan barang-barang konsumtif. Nah, ini membawa kita mau nggak mau harus lebih berhikmat, harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Benar kita mungkin pintar, benar mungkin kita ahli, benar kita sudah diperlengkapi mungkin dengan sekolah, pengalaman kerja kita, itu nggak cukup. Bahkan saya mau mengirimkan yang namanya AI akan menyebabkan pengangguran yang masif di depan mata kita. Generasi muda harus mulai. Jangan lagi buang-buang waktu. Kalau enggak, kalian akan digilas oleh waktu itu sendiri. Kalian tidak akan bisa menghadapi tantangan yang di depan mata kalian ini menjadi satu tantangan raksasa yang mengerikan.
Kita tahu siapa yang pakai jenis Xiaomi. Ya, Xiaomi itu handphone itu nggak lagi ada manusia, itu semua robot yang merakit ya, semua digantikan dengan teknologi. Bahkan kita lihat akhir-akhir ini di China ada apa yang namanya, kalau di sini tidak dikenal Shopee ya, kurir itu sepeda jalan sendiri tanpa orang ya. Restoran tidak ada lagi pelayan, yang ada adalah robot. Di mana manusia? Ya pasti manusia mengontrol, tetapi dari itu kita bayangkan bahwa kesempatan kerja di depan akan semakin sedikit. Ya, kesempatan kerja di depan mata kita akan semakin sedikit. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh kreativitas daripada Tuhan, dan kita juga butuh wahyu daripada Tuhan untuk kita bisa menjadi penerobos seperti yang Pak Gembala katakan. Amin. Karena El Gibor, Tuhan kita adalah panglima kita yang berdiri di barisan depan kita dan yang sudah memenangkan peperangan bagi kita. Amin. Haleluya. Lanjut. Nah, di sini saya katakan gini, dunia terus bergerak berubah, maka manusia pun harus berubah. Tetapi keyakinan kita jangan berubah. Katakan, keyakinan tidak boleh berubah. Hanya satu, yaitu Yesus. Amin. Sebuah perubahan tidak pernah terjadi jika tidak dimulai dari kita sendiri untuk mau berubah dan mengubah apa yang harus diubah untuk menjadi lebih baik atau meningkat. Saudara tidak akan bisa menjadi lebih baik kalau nggak punya inisiatif dari diri kita sendiri. Percuma orang tua juga mau dorong saudara untuk memperlengkapi diri saudara, bekerja dengan lebih rajin, bekerja dengan lebih kreatif, bekerja dengan lebih lagi dengan hikmatnya daripada Tuhan. Kalau saudara tidak mau, maka tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya perubahan dan peningkatan. Itu pilihan, kita bukan robot. Karena itu Tuhan memberikan kita pilihan-pilihan. Tadi saya katakan gini, pilihan kita hidup cuma satu, binasa atau hidup kekal. Coba renungkan, dosa membawa kita kembali kepada kematian kekal, yaitu nenek moyang kita yang jatuh di dalam dosa anak dan Hawa. Tetapi ketika kita memilih hidup kekal, maka kebenaran itu, firman itu harus benar-benar hidup dalam hidup kita. Makanya akhir-akhir ini banyak yang digoncangkan, ekonomi digoncangkan, rumah tangga digoncangkan, termasuk anak Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, waspadalah, hati-hati. Bahkan yang berdiri di depan saudara ini tidak kebal dari mana kejatuhan, tidak kebal dari nama dosa siapapun. Bahkan kalau saudara dengar akhir-akhir ini ada seorang hamba Tuhan yang terkena jatuh dalam dosa homoseksual di Indonesia. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti tahu. Yang diurapi dalam pujian penyembahan, banyak menciptakan lagu. Mengerikan. Bahkan kita sudah tahu sendiri, seorang yang namanya Ted Haggard, seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika, jatuh juga dengan dosa homoseksual ketika dia mijit. Haleluya. Hati-hati laki-laki. Jangan kira mijit dengan laki-laki tidak berbahaya. Kalau lelakinya lebay, lemah mulai. Nah, mulai dipijit, tangan itu mulai merasakan enaknya. Hati-hati. Karena itu saya nggak suka pijit. Saya kalau mau itu saya urut oke. Ya, saya menghindari. Karena saya tahu lebih baik buat istri saya nggak ada tenaga yang tolong ini masuk angin kerokin aja. Jadi saya nggak mau pijit karena berbahaya, Bapak Ibu. Jangan kira lah perempuan dengan perempuan tidak berbahaya. Dunia ini sudah semakin jahat. Ya, hari-hari ini kita dengar di media. Maka saya katakan jangan suka mengidolakan para musisi-musisi dunia, rocker. Semua masuk dalam Illuminati, PDD. Yang hari ini heboh. Industri Amerika digoncangkan, ada terowongan rahasia dan disinyalir dia sedang menganut yang namanya Illuminati. Artinya dia
berhubungan seksual dengan apa? Generasi ya, dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil, supaya awet muda katanya. Ya, itu juga salah satu membawa acara Oprah Winfrey, kita kenal. Itu sudah, wah, jauh. Ya, beritanya, hati-hati. Siapa yang kita idolakan, spirit daripada yang kita idola pasti akan masuk di dalam kita. Percaya? Teman saya idola Michael Jackson. Maaf ya, gayanya Michael Jackson. Wah, moonwalk, wah, moonwalk ya, dikit-dikit bisa lah. Ya, pakai topi. Maaf, dia juga punya penyimpangan seksual. Ganteng, normal, tetapi dia punya penyimpangan seksual teman saya. Tapi dia sudah meninggal. Spiritnya masuk, saudara. Jangan yang suka apa yang Korea, siapa namanya? Ya, artis-artis Korea. Saya tidak larang, tetapi jangan mengidolakan. Kita tahu akhir-akhir ini tren bunuh diri paling tinggi adalah ada di artis Korea. Hari ini kita dengar dari Pak Dewi mengatakan serangan terjadi di Surabaya, anak-anak Tuhan ada yang bunuh diri. Anak-anak Tuhan yang mengalami stres. Kenapa? Karena mungkin di dalam rumah tangga mereka tidak menemukan yang namanya shalom. Mungkin di dalam kita mendidik anak-anak kita terlalu berharap anak kita harus seperti kita, sama-sama hamba Tuhan hati-hati. Anak kita tidak kita bisa paksa seperti kita. Kalau anak saudara nyaman untuk curhat kepada saudara, maka amanah saudara. Biasanya sudah banyak lihat. Tetapi kalau anak saudara dengan nyaman lagi curhat, pada saudara harus diwaspadai, dikasih tanda-tanda. Why? Semua daripada kita itu berbahaya. Karena apa yang ditawarkan di dunia saat ini adalah kematian kekal. Yang ditawarkan oleh Kristus adalah hidup yang kekal. Beri tangan dia kepada kita. Karena itu tahun 5785 saya ada sekilas saja. Tadi pagi kita singgung tentang PIH ini, bicara era 80-an, bicara mulut, tanggal 5 juga bicara pintu, bicara tangan yang terangkat. Artinya di sepanjang tahun ini kita harus benar-benar hati-hati berkata dengan mulut kita. Kita mungkin lihat anak kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang mulut kita gini. Kita kadang-kadang tidak sadari mengutuki. Kamu nanti gak akan jadi apa-apa. Hati-hati. Ya. Kamu loh, lawan orang tua, kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Terjadilah apa yang kau katakan. Benar. Orang tua saya katakan mati saja kamu. Benar dimakan sama mati. Perkataan kita berkuasa. Hati-hati dengan generasi kita. Kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Kalau lagi marah, kamu nih, kamu. Wah, kita menjas mereka generasi. Tetapi biarlah ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, setiap perkataan kita ketika kita menegur, tetapi perkataan kita adalah firman yang membangun dan menguatkan mereka. Amin. Lihat. Nah, bicara juga bicara tangan terangkat. Tapi inilah masa di mana kita harus benar-benar minta tuntunan Tuhan. Halo. Masa sulit di depan mata kita. Buat yang berusaha, ya ini berasa, ya daya beli menurun, sedangkan harga-harga meroket terus. Kita ini sebagai hamba Tuhan juga berasa, Bapak Ibu. Ya, kita tahu teman-teman yang kita ada bicara juga waktu tidak mudah, tetapi saya percaya orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu ada kemenangan, karena Tuhan ada di rasa tempat mereka. Amin. Dia menerobos, dia akan bawa kita masuk di pintu-pintu gerbang baru, pintu-pintu gerbang yang belum pernah kita lalui. Pintu-pintu itu bicara satu dimensi yang baru di dalam hidup kita. Ketika kita mau hidup mengandalkan Tuhan, katakan amin.
Nah, ayat ini selanjutnya, ayat ini adalah pegangan Bapak Ibu di sepanjang tahun PID ini 5785. Tolong dicatat, digarisbawahi dan direnungkan. Mari kita baca sama-sama. Saya secara pergantian saja. Saya yang pertama, kemudian Bapak Ibu kita sampai selesai. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Ayat 4 berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 3, 2, 1 sama-sama ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Dia Allah yang setia. Di sini dikatakan kita tidak akan kekurangan dalam suatu karunia apapun. Menghadapi masa-masa sulit kita butuh yang namanya kita bisa mengucap syukur. Kita nantikan tentang pernyataan-pernyataan Tuhan atas hidup kita, atas usaha kita, atas apapun yang sedang kita kerjakan. Karena kita percaya bahwa di depan ini bukanlah masa yang mudah, masa-masa yang sangat sulit. Bahkan hari ini banyak keluarga-keluarga yang digoncangkan dengan ekonomi. Bahkan rumah-rumah tangga Kristen juga digoncangkan dengan hubungan-hubungan yang tidak baik. Adanya perselingkuhan, ya, adanya banyak hal perceraian terjadi hari-hari ini. Malah kita harus semangat, kita harus waspada. Makanya saya katakan, ingat, dua pilihan, binasa atau hidup Tuhan. Udah ada lagi. Gak ada yang namanya aku-aku. Benar-benar, tidak benar dan tidak benar. Itulah pilihan. Ketika saya memilih untuk hidup di dalam kebenaran, saya tinggalkan dosa. Saya keluar dari dosa. Dan saya mau melakukan apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup saya. Apa yang menjadi destiny, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara, itu yang harus saudara jalani. Kita butuh dekat Tuhan, kita butuh wahyu Tuhan, dan kita butuh kerendahan hati. Amin. Lanjut. Dan kita masuk di dalam bulan agen perubahan. Siapa yang sedang agen perubahan? Siapa yang agen perubahan? Ada sedang lagi. Kita semua. Kita ini adalah agen perubahan. Hidup kita yang lalu ketika sudah diubahkan oleh Tuhan, maka kita sedang mengadopsi Kristus. Ya, ibadah ini kita sedang membawa Kristus untuk tinggal dalam kita, sehingga Kristus yang adalah agen, yang orang kata komandan dari sebuah perubahan itu bertakhta dalam hidup kita. Maka kita adalah agen-agen daripada Kristus yang akan membawa perubahan. Dimanapun saudara ditempatkan, di tempat kerja saudara harus ada perubahan. Di pelayanan saudara harus ada perubahan. Di usaha pekerjaan saudara harus ada perubahan. Artinya ini, orang melihat saudara berusaha, orang melihat saudara bekerja, orang melihat saudara melayani, bukan saudara, tetapi Kristus yang ada di dalam diri saudara. Haleluya. Ya, ada saudara juga bercerita, ya, nggak mudah, Mateo. Ketika saya harus pindah di satu kota yang punya sistem korup, yang punya sistem ya biasalah, ya, yang punya sistem yang biasanya KKN, tetapi saya akan merubah menjadi sistem kerajaan. Nggak mudah. Saudara akan dibenci orang, saudara akan berusaha dimatikan, dicari kesalahan
Untuk apa? Untuk karir saudara hancur. Tetapi orang, sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan akan ada privilege, akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa itu, dan Tuhan yang memampukan untuk dia bisa melewati masa-masa itu. Amin. Haleluya. Nah, saya punya teman juga berusaha di Bali. Ya. Ketika itu usaha restoran cukup ramai sekali, dekat instansi pemerintah, daerah rendah. Dan kalau biasa ya instansi pemerintahan kalau pesan makanan, buatnya ganda. Rata-rata. Tetapi sahabat kita itu berani tulis ini, tidak terima buat ganda. Ya, dia lu gak mau beli, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkati dari yang lain. Amin. Nah, buktinya gini, usahanya gak pernah seperti itu. Yang instansi tentu aja terlihat kira. Kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Nah, itu butuh keberanian. Butuh yang namanya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini. Maka saya percaya ada promosi, ada melipat gandaan, ada berkat-berkat Tuhan yang tidak biasa. Begitu tangan yuk, tolong kita. Haleluya. 3 hal untuk menjadikan perubahan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Konteks Kisah Para Rasul ini terjadi kerusuhan di Yerusalem, sehingga Rasul Paulus datang ke kota dalam misi Asia ketiga. Dia menyebarkan Injil di Asia kecil dan Eropa. Dia harus menguatkan para murid-muridnya, menguatkan para rekan-rekannya. Bahkan dia pun sedang mengalami yang namanya dikejar-kejar, masuk dalam masa-masa yang tidak mudah. Dan Kisah Para Rasul ini ada satu kitab yang luar biasa. Di sini dikatakan ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Katakan amin. Bagaimana kita untuk menjadi perubahan? Yang pertama, saudara harus keluar dari zona kenyamanan. Itu tugas gembala. Ya, di sini dikatakan aku tidak menghiraukan nyawaku. Berisiko menginjil. Itu tugas menginjil. Aku cukup banyak berdoa. Ya, karena kita banyak alasan masuknya rohani. Saya ditempatkan oleh Pak Frankie kemarin. Maaf ya, di mana tuh? Saya bawa dia, maka di Medan Tembiok dia menginjil. Saya banyak makan dia di Ilir, dia menginjil. Dia beritakan Yesus. Benar ya? Ada waktu di Ilir kan? Terus di Medan Tembiok siapa yang kalau ada ya? Dia menginjil dari tatonya. Kan ada tato tuh di Tembiok. Kan tatonya Pak Frankie Raja Wali. Dia masuk dari tato Raja Wali. Kamu tahu ini Raja Wali apa? Dia masuk tentang Yesus. Ya, dia menginjil. Karena gini, kita amat jahat kalau kita gak punya hati untuk memberitakan Injil bagi orang-orang di luar sana yang binasa. Saya kalau yang sakit di kampung, saya langsung, Pak, Mbak, Bu, kayak kemarin ya Pak udah meninggal, boleh saya berdoa dengan kepercayaan saya? Dari situ kita beritakan bahwa iman kita, yaitu Yesus adalah iman Raja dan Raja yang mampu menghadirkan mujizat. Amin. Simpel sebenarnya, mau kan? Atau kita sibuk, Pak, Ibu sakit kepalanya, minum Misagrin saja Bu, minum Paramex saja Bu, tanpa kita lupa untuk memberitakan Yesus. Sering gak kita begitu lihat orang sakit? Yesusnya yang mengatakan, Yesusnya yang harus menjadi yang pertama harus kita ucapkan. Anda itu pasti Bapak Ibu.
So, Bapak Ibu mau beritakan Injil hari ini atau tidak, aniaya itu ada di depan mata. Aniaya itu ada di depan mata. Lihat hari-hari ini, kekristenan semakin ditekan, haleluya, tetapi semakin berkembang. Amin, haleluya. Keluar dari zona nyaman, karena hidup kita bukan milik kita lagi ketika kita terima Yesus. Maka saya kirim ya Philip Lin ya, seorang yang bekerja di marketplace. Dia katakan gini, ada di grup dengan khotbahnya. Ketika saudara terima Yesus, saudara ada full time. Saya ulangi ya. Oh, saya full time. Ketika saudara terima Yesus, saudara ada full time. Saya juga full time. Tetapi full time yang ada di dunia kerja, yang harus tetap bertanggung Yesus. Dia seorang dokter. Kalau dia beritahu Yesus kepada orang yang mau percaya, besok nggak mau datang lagi. Tetapi ketika dia tahu dia adalah full time bagi Tuhan, tidak dia terima Tuhan. Ketika ada orang yang tidak bisa disembuhkan, dia katakan, boleh aku ceritakan yang bisa menyembuhkan kamu. Dia beritakan Yesus dan mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi dalam pelayanan dokter ini. Nanti dengarkan khotbahnya seperti yang saya kira. Keluar dari zona zaman. Haleluya. Katakan kiri kanannya, keluar. Keluar. Kapan waktu terakhir kali kita beritakan Yesus dalam hidup kita? Cek. Atau kita sudah lupa bersaksi untuk memberitakan kebaikan Tuhan? Anak muda, kayaknya anak muda ini perlu kita gembleng, kita lapas di pasar-pasar, suruh kesaksian kata. Gimana? Setuju? Ayo seperti gereja kita yang di Batu ya, itu jemaatnya dilepas ke pasar-pasar, ke alun-alun, ke mall-mall, cari orang bersaksi tentang Yesus. Mau? Siap? Oh, gimana itu? Kalau kita mau pasti Tuhan mampu kami utaranya bakal kita ya. Jangan takut, jangan khawatir. Saya pun sekarang kalau saya lihat orang kalau ada kesempatan, saya akan bersaksi tentang Yesus. Bagaimana hidup saya dipulihkan, bagaimana saya bisa selamat, bagaimana hari ini saya ada. Bersaksilah, terus bersaksi. Dua, yang kedua adalah fokus pada panggilan. Apa panggilan kita? Fokus pada panggilan kita artinya seluruh hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan sampai kepada kesudahan yaitu kemuliaan. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 berkata ini, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Hidup seperti yang telah ditentukan. Hidup yang bagaimana? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman. Gak ada lagi hidup kita abu-abu. Gak ada lagi yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa adalah dosa, benar adalah benar. Maka pasti ada diberkati. Amin. Karena itu fokus pada panggilan kita. Panggilan kita adalah panggilan surgawi, yaitu memberitakan Injil Kerajaan sampai kepada kesudahannya. Beritulah buat Tuhan kita. Lihat, fokus akan jadi Tuhan juga. Janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan, maka Tuhan tidak pernah lagi memberkati kita. Saya ulangi, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian yang kita
kita harus lakukan, maka Tuhan tidak pernah lalai untuk memberkati kita. Dia Tuhan yang setia. Setia akan janjinya. Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap sedetik pun atas hidup kita. Dia berjaga-jaga atas hidup kita. Dia menolong kita. Dia menolong kita. Dia mengangkat kita ketika kita jatuh. Yang seringkali kita yang tidak setia meninggalkan Tuhan. Kita tidak percaya. Kita tidak lagi hidup menurut ketetapan Dia. Kita melanggar segala ketetapan Tuhan. Tetapi orang yang selalu berjalan bersama dengan Dia selalu akan menang. Yang ketiga, katakan tuntaskan amanat aku. Kita baca sama-sama, buka handphonenya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ada Dewi. Matius 28 18 sampai 20. Ini harus dipegang oleh semua orang percaya. Ini perintah. Perintah Tuhan. Kita baca sama-sama. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Stop dulu. 18 tadi kembali. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," Yesus ya, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus ada di mana? Sekarang ini. Yesus ada di mana? Dalam kita. Kita ada di mana? Di dalam Yesus. Maka segala kuasa itu ada bersama kita dalam rahmat. Ya, ini ya, bisa memakai kita. 19 kita baca. Karena itu, ya, setelah kita diperlengkapi, kuasa itu ada dalam kita. Kalau kita imani, kita percaya Yesus bersama kita, maka ada kuasa, ada mujizat yang menyertai kita dalam setiap yang kita kerjakan dalam pelayanan kita. Karena itu pergilah. Nah ini, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Ini pedoman sekali lagi setelah Tuhan kasih kita kuasa. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah saya perintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan beserta kita. Tuhan melengkapi kita. Di dalam situasi apapun ketika kita memerintahkan Injil kerajaan Allah, Tuhan selalu berikan hikmat dan kuasa untuk kita mampu menjadi agen-agen daripada kerajaan Allah. Itu tangan itu sekali lagi buat kita. Haleluya. Itulah saudara dan saya. Saudara harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman kita mulai hari ini. Karena itu coba tonton ya nanti yang Pesta Filipin. Itu bagus sekali untuk orang-orang yang bergerak di dunia kerja. Jadi gak ada lagi perbedaan. Oh, yang full time itu Pak Pendeta. Oh, yang full time itu gembala. Enggak. Ketika kita terima Yesus, enggak ada pilihan. Kita harus memberitakan Yesus. Siapa lagi? Ketika kita terima Yesus, tidak ada pilihan. Kita harus beritakan Yesus. Baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, cuma Yesus yang saya beritakan. Karena ini kita ada sampai hari ini. Saya ulangi ya, kita bisa lewati COVID kemarin. Karena siapa? Bisa nggak ada mungkin? Siapa di sini ada kehilangan keluarga karena COVID? Ya, Pak Teguh ya, orang tua ya, sebenarnya. GLC ya. Ya, saya tidak harus melakukan Pak Mika waktu itu makam hujan malam-malam. Ya, saudara saya juga mau datang seminggu lagi ke sini. Dia telepon saya seperti kena COVID, nggak bisa datang ke Kelenteng. Sebentar berapa jam kemudian meninggal.
Karena siapa? Karena obat? Karena kita pakai masker? Karena vaksin? Enggak. Karena Yesus kasih kesempatan untuk kita bisa menjadi agen kerajaan. Karena itu kita harus benar-benar menggunakan waktu. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau hari ini kita bisa ibadah ada benar. Kalau kita bisa berkomsel, kita berkomsel, kita bertumbuh untuk kita dimuridkan, dan pada akhirnya kita pun akan memuridkan. Katakan amin. Karena itu besok ada komsel diajak. Ya, nanti saya minta Pak Yoham dan Sandi ke depan saya akan berdoa untuk mereka daerah Cacat sana wilayahnya untuk menjaga jiwa-jiwa. Betul amin, betul kita. Dan juga ada komsel remaja sebentar lagi, tapi karena sudah mendekat Natal, remaja dan juga ada pemuda, dewasa muda itu mulai Januari. Dan mulai Januari pemuda setiap minggu lagi, setiap hari Sabtu kita akan menjangkau anak-anak muda. Siap? Amin. Haleluya. Ya. Menjangkau anak-anak muda. Gereja yang relevan, gereja yang terhubung dengan generasi. Siapa? Gereja yang relevan, gereja yang terhubung dengan generasi. Ketika tidak terhubung dengan generasi, gereja menjadi monumen. Itu terjadi di Amerika, di Eropa, gereja dijual karena tidak terhubung dengan generasi. Yang pertama apa? Sekarang dia berubah. Ini yang saya suka. Mau berubah. Nyata semua. Tahu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Iya, haleluya. Beri tangan buat kita, haleluya. Iya. Handphone buat nyatet khotbah. Good. Keluar dari saudara. Apa saudara jawab saudara? Diberkati. Keluarga yang diberkati. Berlimpah-limpah. Semua kita tidak pernah tahu. Semua penting. Coba perhatikan di depan kita. Masa-masa aniaya besar, kesulitan itu sedang di depan mata kita. Di luar gereja, di sekeliling kita banyak jiwa yang akan binasa. Mungkin karyawan saudara juga akan binasa. Mungkin ada saudara kita yang masih belum percaya akan binasa. Peduli gak kita? Peduli gak? Mari peduli. Gereja kita selalu dalam setiap ibadah kita mengangkat perjamuan kudus. Kenapa? Untuk mengingatkan kita akan korban Kristus. Tanpa Kristus kita bukan kita bukan siapa-siapa. Karena itu ketika saudara mengangkat roti dan anggur, karena inilah waktunya kita berkomitmen. Seperti juga Tuhan berkomitmen memberikan putranya tunggal untuk menebus kita. Mari kita berkomitmen untuk menjadi agen kerajaan. Kita mau sediakan panggilan kita. Mari kita berdoa. Bukankah roti yang saat ini kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan kebutuhan Yesus. Amen. Mari kita terima dalam Yesus. Dia selesaikan apa yang harus dia selesaikan di atas kayu. Dia tinggalkan sebuah perintah untuk kita pergi. Beritakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
bahwa kesudahannya sudah dekat. Dan kita harus semua siap untuk menyambut kedatangan Kristus di rohani. Bukankah cawan yang kita tinggikan yang berisi anggur yang di atas kita mengucap syukur? Ini benar-benar bahkan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Baiklah semuanya, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih-Mu. Untuk persembahan mereka, Tuhan berkati. Kami terbatas, tetapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan tanpa batas yang memberkati kami. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu, dengan ketaatan mereka mau mengembalikan persuluhan. Jika hari ini ada yang belum bekerja, Tuhan bukakan jalan bagi pekerjaan dan usaha bagi anak-anakmu di tempat ini. Berikan mereka kreativitas, hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Diberkati setiap persembahan-Mu dan diberkati pengembalian persuluhan mereka bagi gereja ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan berangkat di kota Kudus.
Kini waktunya kami akan pulang. Mari tangan kita dan pulanglah di dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Engkau akan menerobos jauh melebihi apa yang kau pikirkan, sebab kuasa itu akan menyertaimu, perkenanan itu yang akan menyertaimu, dan bahkan kau akan melihat banyak perkara-perkara besar, perkara yang hebat yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu, di dalam usaha pekerjaanmu, juga bagi keturunan-keturunanmu. Pulanglah dan terimalah berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel itu, terutama berkat yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan selama